Bapak Ibu yang semuliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita akan kembali membahas surah An-Nisa ayat 163 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dauda zabura. Bapak Ibu yang semuliakan, ayat ini turun di latar belakangi dengan suatu ungkapan dari kaum Yahudi yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum Yahudi itu namanya Sukain dan Adi bin Zaid. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhiyallahu ila ahadim min ba'di Musa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mewahyukan lagi kepada salah seorang manusia setelah diwahyukannya kepada Musa alaihi salam. Fakadzabahumullah, maka barang siapa yang mengatakan diwahyukan kepada dia, fakadzabahumullah, maka mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, karena kefanatikannya orang-orang Yahudi ini, sampai mereka mengatakan tidak ada lagi wahyu turun setelah diturunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Maka dengan ungkapan orang-orang Yahudi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam tafsir dikatakan bahwa kenapa Allah mengungkapkan mendahulukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayat ini, sementara kita tahu baginda adalah khatamal anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi-nabi dan rasul. Sementara di dalam ayat ini Allah mengungkapkan lebih dahulu. Para mufassir mengatakan inilah kemuliaan keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang saya muliakan, dibandingkan dengan nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Allah memulai para nabi-nabi di sini, Bapak Ibu yang semuliakan, itu setelah tenggelamnya dunia ini. Allah tidak memulai dari Nabiullah Adam alaihissalam. Allah memulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Itu karena Nabi Nuh adalah Syekhul Anbiya, neneknya para nabi-nabi. Jadi Nabi Nuh itu diistilahkan Syekhul Anbiya, neneknya para nabi-nabi. Wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ini membuktikan, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ketersambungan dari nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterkaitan bahwa ketika berbicara masalah akidah, maka satu kesatuan nabi yang telah diutus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah,
atau dengan kata lain kalimat la ilaha illallah. Jadi satu kesatuan ajaran. Makanya kalau kita berbicara masalah akidah Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya satu, akidah la ilaha illallah. Tetapi ketika kita berbicara masalah syariat, disinilah terjadi perbedaan. Bahwa syariat yang ada pada Nabi Adam alaihissalam tentu beda dengan syariat yang ada pada kita sekarang ini. Syariat yang ada pada Nabi Adam alaihissalam itu bolehnya seseorang kawin dengan saudara meskipun dikawin silang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi sekarang itu tidak boleh menurut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi hanya perbedaan syariat, tetapi satu kesatuan akidah yang dibawa oleh para nabi-nabi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya dalam agama Islam pun perkembangan fikih itu salihul lil abad, itu selalu sesuai dengan kondisi masyarakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Kemudian sama juga yang kami wahyukan kepada Ibrahim. Jadi setelah disampaikan keturunannya Syekhul Anbiya, neneknya para nabi-nabi atau Nabi Nuh alaihissalam, maka selanjutnya disampaikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu yang saya muliakan dinamakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, karena hampir seluruh keturunannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Makanya ini wa Ismail wa Ishaq, kedua nabi ini adalah anaknya baginda Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kenapa didahulukan Ismail? Karena Ismail duluan lahir. Jadi nanti setelah lahir Ismail dari Hajar, istri keduanya Ibrahim, lalu hamillah Sarah, istri pertamanya baginda Ibrahim alaihissalam, yang dilahirkan adalah Nabi Ishaq, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya didahulukan Ismail wa Ishaq, lalu wa Yaqub wal asbat. Nabiullah Yaqub alaihissalam adalah anak daripada Nabi Ishaq. Nabi Yaqub juga ini yang dinamakan dalam Al-Quran Pak Bu Bani Israel, keturunannya asbat. Jadi al-asbat itu adalah anak cucunya Nabi Yaqub, atau yang dikatakan sekarang Bani Israel. Karena Nabi Yaqub itu memiliki penamaan lain selain Yaqub, nama lainnya adalah Israel. Israel itu terdiri dari dua suku kata, Isra dan Ilu. Isra itu artinya hamba, Ilu itu artinya taat. Jadi Israel, hamba yang taat, yang diberi gelar oleh Nabiullah Yaqub alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu wal asbat, anak cucunya, maka lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan seketurunannya sampai kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Wal asbat. Kemudian selanjutnya wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dauda zabura. Jadi wow di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, nah kadang ada kata pada wow di sini wa Isa wa Ayyub wa Yunus bukan wow litartib. Artinya bukan berarti duluan Isa diutus, setelah itu diutus lagi Nabi Ayub. Bukan.
Karena Nabi Ayub duluan daripada Nabi Isa, Nabi Yunus duluan daripada Nabi Isa. Tapi kenapa dikedepankan Nabiullah Isa di sini? Wa Isa, wa Ayyub, wa Yunusa. Para mufassir mengatakan itu karena Nabiullah Isa memiliki kemuliaan tersendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabiullah Isa memiliki kemuliaan tersendiri. Makanya Allah kedepankan di sini wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunusa, wa Sulaiman, wa Haruna, wa Sulaiman. Wa ataina Dauda zabura. Dan kami telah berikan Daud kitab Zabur. Daud itu Pak Bu, Nabi Daud adalah orang tuanya, anak orang tua daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Daud memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama dimiliki Nabi Daud, Bapak Ibu yang saya muliakan, beliau adalah mampu menaklukkan besi. Itu kelebihan yang diberikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kelebihan yang diberikan oleh Nabi Daud alaihissalam yang kedua, beliau tidak pernah makan kecuali dengan hasil keringatnya. Kelebihan yang ketiga dimiliki Nabi Daud alaihissalam, beliau gemar berpuasa. Kalau dia berpuasa hari ini, besok buka, lusa dia berpuasa, seterusnya buka, seterusnya dia berpuasa. Dia selang-selingi satu hari. Itu kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Dan kelebihan Nabi Daud seterusnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah husnus saut. Suaranya sangat indah, suaranya sangat merdu. Makanya diriwayatkan dalam kitab tafsir, kalau Nabi Daud alaihissalam duduk melantungkan kitab Zabur, dia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang indah, seluruh manusia berhenti mendengarkan, seluruh bangsa jin berhenti mendengarkan, bahkan seluruh at-tuyur, burung-burung yang berterbangan singgah di pepohonan mendengarkan. Bahkan al-hasyarat, para serangga-serangga binatang kecil, ketika Nabi Daud alaihissalam melantungkan kitab Zabur, maka seluruh serangga-serangga, binatang-binatang kecil akan berhenti mendengarkan Nabi Daud melantungkan kitab Zabur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi maka ni rupai kanjana sorana Nabi Daud ini lagi ko musabakai tilawatil Quran, kanja pa yang kalina sorana tahu kumakanja lantunan ayatnya, bagus tajwidnya, bagus suaranya, alangkah indahnya. Kita tidak bisa bayangkan husnuz zaut, keindahan suaranya Nabi Daud alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa ataina Dauda zabura. Zabur itu Pak Bu, Zabur itu artinya mazburun, al-maktub, tertulis. Jadi kalau Al-Quran itu berasal dari kata qara, ayat qara'u Qur'anan, terbaca, maka Zabur itu dari kata mazburun, maktubun, tertulis. Dalam kitab Zabur terdiri daripada mi'a wa khamsuna surah. Itu dijelaskan dalam kitab tafsir bahwa kitab Zabur itu terdiri daripada 150 surah. Kalau kita Al-Quran 6.666 ayat, 144 surah, kurang lebih 1 juta huruf Al-Quran. Pernahkah kita menghitung hurufnya Al-Quran yang setiap hari kita baca, Bapak Ibu yang saya muliakan? Jadi itu mi'a wa khamsuna surah. Dalam kitab Zabur terdiri daripada 150 surah. Kalau Nabi Daud membacakan kitab Zabur, maka seperti saya tadi katakan, seluruh manusia, bangsa jin dan burung-burung, bahkan binatang melata di tanah akan berhenti mendengarkan ayat-ayat yang dilantungkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan.
wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa ada rasul yang kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad. Makanya dalam Al-Qur'an itu Pak Bu terdiri daripada 25 rasul yang diceritakan, yang disampaikan. Wa rasulan lam naksushum 'alaika. Dan ada juga rasul yang tidak kami kisahkan, tidak kami sampaikan. Jadi ada nabi dan rasul Pak Bu dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran 25. Tapi ternyata masih banyak nabi yang diutus oleh Allah dan rasul itu tidak dikisahkan dalam Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik pernah mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan, bu'istu ala asri samaniyata alfu minal anbiya. Maka ada Nabi saya ini diutus sebelumnya ada samaniyata alfu 8.000 minal anbiya, minhum arba'ata alafin min Bani Israel. Di antara 8.000 itu 4.000 nabi dan 4.000 nabi diutus di kalangan Bani Israel. Jadi 4.000 nabi diutus dari sebelum Nabi Nuh alaihissalam, 4.000 nabi diutus anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu dikatakan wa kanal mursaluna salasumi'a wa salasa asyara. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 313 rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 8.000 nabi diutus oleh Allah, 313 nabi dan rasul diutus oleh Allah yang tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi masih banyak tidak dikisahkan dibandingkan dikisahkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara dengan Musa taklima secara langsung Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam dinamakan Kalimullah, satu-satunya nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah tanpa perantaraan Bapak Ibu yang saya muliakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah pengajian kita pada subuh hari ini. Sekira sebelum kita akhiri pengajian kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita menutup pengajian kita di subuh hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wali walidina wa kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah surat al-Fatihah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma fiqh laqwamit tariq wallahu yatawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.